tema kita. Tuhan Allah di tangan kita besar, besar. Dia senangkan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan
Engkau. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian? Coba ya teman-teman kita sama-sama tulis di kolom live chat, karena Koko juga pengen tahu apa perasaan kalian hari ini. Mungkin ada yang senang, mungkin ada yang sedih, gak apa-apa, tulis aja yuk. Udah? Oke, teman-teman kalau misalnya teman-teman senyum, sedang senang, teruslah tersenyum, teruslah bersuka cita. Dan kalau bisa teman-teman, yuk kita sama-sama bagikan ke teman-teman yang lain sukacita itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman sedih, udah gak apa-apa. Gak apa-apa banget kok kalau misalnya kalian sedih. Tenang aja, karena ini adalah keadaan yang sementara dan pasti semua akan berlalu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sayang banget sama kita ya. Dan teman-teman ketahuilah kalau Tuhan mau loh berkarya melalui kita dalam kedukaan kita. Yuk kita doa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyatukan kami di waktu yang sama ini Tuhan untuk kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus, pakailah telinga kami agar kami mau mendengar apa firman-Mu. Pakailah hati kami supaya kami mau ditanami benih-benih firman Tuhan. Dan kiranya Kau memakai hidup kami supaya kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hidup kami pakailah seturut kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah teman-teman, pasti teman-teman udah lihat dari judul, yaitu tema kita hari ini adalah dalam duka Yesus berkarya. Nah teman-teman, Koko yakin teman-teman pasti pernah sedih. Entah mungkin kalian gara-gara dapat nilai jelek, atau mungkin gak dibeliin mainan atau yang kalian mau, atau sesuatu, atau gagal naik rank di Mobile Legends mungkin. Atau mungkin teman-teman sedih karena ditinggal orang yang disayang, mungkin orang yang kita sayang udah kembali ke surga. Atau mungkin kita sedih karena kita dimusuhin atau diejek sama teman-teman kita. Atau mungkin kita sedih karena kita dimarahin sama orang tuanya, karena dimarahin sama orang tuanya teman-teman. Mungkin ada, gak apa-apa ya teman-teman kalaupun ada mungkin. Dan pasti teman-teman kalau gitu rasanya kadang-kadang tuh kayak aduh sakit hati, aduh kayaknya hati tuh berat banget. Kalau di kartun-kartun nih hati tiba-tiba kayak aduh ada air mata rasanya mau turun gitu. Nah itu namanya teman-teman sedih. Dan kadang-kadang itu juga bisa kita bilang jiwa yang udah mulai remuk, jiwa yang udah mulai mau mati. Wah, jiwa yang mati itu maksudnya gimana? Jiwa yang mati itu jiwa yang loyo gitu. Patah semangat, gak ada semangat gini. Capek. Gitu mulu. Bahkan teman-teman sering kali orang yang jiwanya udah mati tuh, udah mati aja lah aku Tuhan. Aku udah gak ada apa-apa lagi di hidup ini. Aduh, teman-teman jangan ya teman-teman. Kita mah anak-anak Tuhan, jadi kita selalu dilindungi sama Tuhan ya. Tenang, oke? Tapi kalau teman-teman mungkin ngerasa kayak gini, ya nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Karena kita, sekali lagi seperti yang Koko bilang, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau berkarya lewat kedukaan kita, lewat kesusahan hati kita, mungkin hati kita berat. Dan Tuhan juga udah berkali-kali loh membantu orang-orang yang sedih, dari sedih jadi senang, bahkan akhirnya bisa memberkati orang-orang lain lagi yang sedih, berbagi sukacita. Nah teman-teman, kita hari ini mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan membangkitkan jiwa yang mati. Bahkan bukan cuma jiwa teman-teman, bener-bener orang yang mati. Wah teman-teman, kita baca yuk sama-sama di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yuk buka Alkitabnya. Dan mungkin teman-teman bilang 1 sampai 44 itu ayatnya banyak banget kok. Tenang teman-teman, Koko udah rangkum ceritanya, tapi teman-teman Koko mau kalian baca di rumah karena ini ayatnya bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman tetap buka sekarang karena pasti ada beberapa ayat yang mau kita baca bareng-bareng. Nah, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini bercerita tentang Lazarus dibangkitkan. Sebelumnya Koko mau nanya nih, teman-teman tahu nggak cerita wanita yang membasuh kaki Tuhan dengan rambutnya? Yang ada di lagu ini teman-teman, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Nah, teman-teman, wanita itu adalah Maria, namanya Maria. Dan teman-teman, Lazarus itu adalah saudaranya Maria. Dan dia juga punya adik lagi namanya Marta. Nah teman-teman, di cerita ini, waktu itu Lazarus sedang sakit. Lazarus ini
tinggal di kota namanya Betania. Nah, saat itu Tuhan Yesus lagi ada di tempat lain, jauh dari Betania. Dan akhirnya Maria sama Marta kasih kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Teman-teman kalau nanya, kalau misalnya ada orang yang sakit, kalian bilangnya apa? Pasti bilangnya cepet sembuh ya, GWS, get well soon. Tapi beda. Yang ini Tuhan Yesus bilangnya gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Wow, jadi katanya Tuhan penyakit ini ada untuk kemuliaan Tuhan nih. Menarik. Yuk kita ceritanya. Jadi Tuhan Yesus menetap di tempat lain itu yang jauh dari Betania itu selama 2 hari lagi. Baru setelah 2 hari dia mau menuju ke tempat Lazarus. Setelah 2 hari teman-teman, Tuhan Yesus tiba-tiba bilang, Lazarus sudah tidur. Bobo maksudnya. Bagus dong kalau bobo, berarti nanti dia istirahat, dia makin sehat. Kagak teman-teman, maksudnya tidur itu adalah mati. Lazarus sudah mati. Aduh, banyak yang udah pada nangis gitu, tapi ada yang aneh. Kok Yesus malah berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Menarik jawaban Tuhan Yesus. Apa ya kira-kira maksudnya? Yuk kita lanjutin ceritanya dulu ya. Nah ketika Yesus akhirnya udah sampai, Yesus tuh perjalanannya 4 hari ngomong-ngomong teman-teman. Ternyata Lazarus sudah dikubur. Di situ Marta nangis, terus protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi jawab Yesus gini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Tuhan Yesus ngomong gitu, Maria dengar dong dari jauh. Ada Tuhan Yesus nih. Maria datang. Oke teman-teman, kalau teman-teman haus jangan lupa minum. Oke, kita istirahat bentar yuk. Istirahat minum. Ayo, ambil minum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau teman-teman belum selesai minum gak apa-apa sambil dengerin Koko ya. Oke. Terus Maria dengar Tuhan Yesus dan akhirnya Maria datang dan protes. Yang sama kayak Marta tadi. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Wah, Tuhan ngeliat Marta nangis, Maria nangis, banyak orang lain juga pada nangis. Yesus langsung masih gula hatinya. Masih gula apaan itu tuh? Masih gula artinya menangis, meratapi, berduka. Terus akhirnya Tuhan nanya, mana Lazarus? Aku mau ketemu sama Lazarus. Ketemu sama Lazarus? Wah, ini berarti Tuhan Yesus sudah mau bangkitin nih kira-kira nih. Banyak orang bilang, wah Yesus sayang banget, Yesus penuh kasih karena Yesus mau membangkitkan Lazarus yang udah mati. Tapi teman-teman, ada juga loh orang-orang yang ketawain. Yesus mana bisa sih bangkitin orang mati? Yesus memang bisa menyembuhkan orang yang buta, tapi ini orang mati, mana bisa Tuhan? Tapi teman-teman, Tuhan Yesus tetap kekeh. Tuhan Yesus suruh buka kuburnya. Dan ketika udah dibuka, Tuhan Yesus bilang, Lazarus, marilah keluar. Dan seperti yang teman-teman tebak, ya Lazarus bangkit dari kematian. Nah, teman-teman, dari cerita ini banyak loh yang bisa kita pelajarin teman-teman. Salah satunya adalah Yesus dapat merasakan kesedihan dan penderitaan kita. Tadi kalau kita baca lagi di ayat 33 sampai 35, di situ dibilang ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya, berduka hatinya. Ia sangat terharu
Sampai dia bilang, "Di manakah dia kamu bandingkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Wah, Yesus menangis loh teman-teman. Yesus ikut merasakan, oh, kalian nangis, aku juga nangis. Terlebih teman-teman, karena Tuhan Yesus juga sendiri sayang banget sama Lazarus. Teman-teman, sama seperti Lazarus, kejadian Lazarus, Tuhan Yesus juga sama kok kayak kita. Tuhan Yesus juga nggak bisa ngerasain kesedihannya kita. Kenapa? Karena teman-teman, di hati kita ini ada Roh Kudus yang selalu ngikutin kita kemanapun kita pergi. Jadi misalnya Koko di sini, Roh Kudus ada. Koko di sini, Roh Kudus juga ada. Koko di sini, Roh Kudus juga ada teman-teman. Dan semua yang kita alamin, Roh Kudus tahu. Jadi Roh Kudus pasti ngerti rasanya. Jadi Tuhan, Roh Kudus dan Tuhan itu paling ngerti kalau kita sedih atau senang. Yang kedua adalah penderitaan itu kadang-kadang bukan ada supaya bukan Tuhan iseng teman-teman. Tuhan bukan ngizinin ada kita menderita karena kita iseng. Kadang itu tuh supaya kita tuh itu bisa membangun kita. Jadi bukan sekedar hukuman teman-teman. Lihat nih, Yohanes 11 ayat 15 bilang, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Terkadang teman-teman, Tuhan itu ngizinin penderitaan datang supaya kita tuh bisa belajar untuk bergantung sama Tuhan. Dan teman-teman, asal teman-teman tahu, ketika teman-teman nanti udah selesai, udah keluar, sudah bebas dari rasa sedih gitu, penderitaan, nanti teman-teman akan kembali bangun lagi menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih kuat. Asalkan teman-teman mau belajar dari kesalahan teman-teman ya. Terkadang kita tuh gagal mengerti apa maksud Tuhan loh teman-teman. Makanya kita sering sedih. Kita nganggep Tuhan jahat. Tuhan nggak sayang sama aku. Makanya Tuhan tuh kasih aku nangis. Sama kayak Maria sama Marta. Tapi teman-teman ingat, rancangan Tuhan itu baik. Yuk buka sama-sama di Yeremia 29 ayat 11. Yuk, udah bisa buka belum Yeremia 29 ayat 11? Udah buka? Oke, yuk baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Nah, teman-teman, jadi selalu ingat, nggak semua penderitaan kita, nggak semua hal yang bikin kita nangis itu ada karena Tuhan jahat. No, Tuhan itu baik. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang lebih baik. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Oke? Dan yang terakhir, Tuhan Yesus itu mau bantu kita. Lewat penderitaan kita, seperti kata Koko tadi, Tuhan berkarya. Tuhan mendatangkan mujizat-mujizat. Tuhan jadikan kita orang-orang yang lebih baik. Sepanjang cerita tadi teman-teman udah diceritain kan, kalau hal yang paling kita ketahui itu adalah Tuhan tuh mau bantu. Tuhan tetap datang. Tuhan mau bantu supaya Maria, Marta jadi orang-orang yang lebih percaya. Tuhan mau membangkitkan Lazarus supaya Lazarus bisa berkarya terus dalam hidupnya, supaya bisa dipakai Tuhan untuk berkarya. Tuhan itu teman-teman terlalu sayang sama anak-anaknya, terlalu sayang. Tuhan gak kuat lihat kita terus-terusan menderita, muter aja gitu, kayak udah nangis terus gak bisa kemana, gak ngapa-ngapain, gak jadi apa-apa. Gak mau Tuhan, gak mau. Makanya Tuhan tuh sampai hari ini, Tuhan itu terus berkarya lewat kasih-Nya. Ketika ada orang-orang yang sedih, Tuhan pakai anak-anak Tuhan, didatengin orang-orang di sekitar kita nih. Misalnya kita lagi sedih, mungkin Tuhan pakai orang tua kita, guru-guru sekolah minggu untuk bantu kita, untuk hibur kita. Nah teman-teman ingat kan, minggu lalu aja kita merayakan penyaliban Tuhan Yesus. Itu juga salah satu bukti kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Tuhan Yesus gak mau kita menderita. Dosa teman-teman, dosa itu merugikan kita banget. Dan Tuhan gak mau kita ngelihat kita rugi, gak mau ngelihat kita menderita terus. Dosa memisahkan kita antara kita sama Tuhan. Kalau kita dipisahkan kalau kita dan Tuhan terpisahkan, nanti kalau kita sedih, nangis, siapa yang temenin selain Tuhan? Tuhan gak akan bisa datang, gak bisa pakai orang-orang di sekitar kita kalau kita masih terus berdosa. Jadi teman-teman, hanya karena kasih kita diselamatkan. Hanya karena kasih Tuhan kita dibantu. Dan ingat teman-teman, bahkan ketika kita berdosa pun Tuhan masih sayang sama kita.
Jadi teman-teman, ketika teman-teman sedang sedih, lakukan ini. Lakukan. Pertama, minta tolong. Lihat di ayat Yohanes 11 ayat 3. Buka Yohanes 11 lagi ya, yuk. Tadi kan dari Yeremia, buka ke Yohanes. Di situ dibilang, di ayat yang ketiga, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta udah minta tolong. Mereka terbuka sama Tuhan. Bilang, Tuhan, tolong datang dong, sembuhin si Lazarus. Walaupun pada akhirnya Tuhan tunggu 2 hari lagi sampai Lazarus mati. Tapi Tuhan tetap tolong kan? Nah, intinya itu teman-teman sebenarnya. Selama kalian mau minta tolong, selama kalian mau terbuka, apapun itu yang kalian mau sampaikan gitu ke Tuhan. Kalian makanya kalau ada apa-apa doa, nanti pasti Tuhan bantu. Karena gini teman-teman, ibarat kata kayak misalnya nih, Koko mau minta tolong sama papi Koko untuk ambilin air minum. Tapi Koko nggak ngomong apa-apa, padahal Koko haus. Ya Koko nggak diambil-ambilin dong air minumnya. Tapi kalau Koko bilang, Papa, ambilin air minum dong, pasti diambilin. Nah, sama kayak kita. Jadi malamnya teman-teman ngomong aja udah nggak apa-apa. Bahkan tadi di sini si Maria dan Marta terbuka loh teman-teman. Terbuka tuh maksudnya jujur dengan keadaannya, sampai mereka lagi sedih, mereka butuh tolong, butuh penghiburan. Bilang, Tuhan, marah-marah mereka, Tuhan, kalau Tuhan nggak ada di sini dari kemarin pasti Lazarus bakal masih hidup, Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kesini? Bener-bener diekspresikan kekecewaannya. Nggak apa-apa. Jujur teman-teman, harus belajar jujur, terbuka dengan keadaan. Terus yang kedua teman-teman, yang ketika teman-teman sedih, teman-teman harus percaya sama Tuhan dan pandang Tuhan dan kemuliaannya. Jadi yuk kita baca di Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi teman-teman percaya aja gitu. Kalau lagi nangis, ingat, Tuhan pasti bantu aku. Tuhan pasti bantu aku, pasti ini semua ada alasannya. Aku pasti akan keluar dari keadaan ini dan aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, di situ kalian akan mulai melihat Tuhan dan kemuliaannya. Dan yang terakhir teman-teman, ketika kalian sedih, ingat siapa Tuhan kita. Ingat, di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dibilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, yaitu Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau teman-teman percaya, teman-teman akan ngerti kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan hidup, yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan menang atas kematian. Teman-teman, jiwa kita yang mungkin awalnya mati, jiwa kita yang udah sedih, yang udah rasanya, Tuhan aku menyerah akan hidup ini, pasti akan disegarkan lagi, dibangkitkan lagi teman-teman. Ingat, Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Tuhan Yesus mau kita berubah, Tuhan Yesus mau kita menjadi yang terbaik. Jadi ingat kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Nah teman-teman, Koko mau cerita tentang pengalaman Koko yang tentang kesedihan Koko dulu. Jadi Koko tuh sering banget ngerasa bersalah, dan rasanya kalau udah merasa bersalah gitu, pengen nangis, marah gitu sama diri sendiri, maki-maki diri sendiri, terus nginget lagi masa lalu. Waduh, aku pernah salah begini, salah gitu. Kamu Koko Jojo nih orangnya bandel. Jadi ya pada akhirnya Koko bisa nangis tuh. Kadang bahkan kalau udah marah gitu teman-teman, Koko pengen pukul diri sendiri. Teman-teman nggak boleh ya teman-teman, jangan ya teman-teman, nanti pipi teman-teman makin merah lagi. Jangan ya teman-teman, jangan pukul-pukulin diri sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang Koko bilang tadi, Tuhan Yesus nggak mau ngelihat kita rugi kan. Tuhan Yesus nggak mau ngelihat Koko rugi. Tuhan Yesus nggak mau ngelihat Koko tuh cuman nangis doang. Karena akhirnya Koko nggak jadi apa-apa kalau Koko nangis doang. Nanti Koko cuman kerjaannya di atas kasur doang. Masa Koko di atas kasur doang nangis mulu setiap sampai Koko gede? Nah makanya Tuhan Yesus nggak mau kita muter-muter terus. Koko muter-muter, sakit, mau nangis sakit hati. Akhirnya Tuhan datang ke Koko. Tuhan ngomong, Koko Jojo mau 100 kali pun bilang Koko Jojo itu orang hina, orang-orangnya nggak berharga, Tuhan akan selalu panggil Koko Jojo orang
yang sangat berharga, anak Tuhan yang sangat berharga, bahkan sampai 1000 kali loh. Wow, teman-teman. Setelah itu, waduh, Koko bener-bener nangis. Koko bilang, makasih Tuhan. Karena akhirnya apa? Akhirnya Koko nggak mau lagi ngerasa bersalah. Koko bebas dari rasa bersalah, dan akhirnya Koko bisa jadi lebih baik. Koko jadi orang yang lebih ceria. Koko jadi orang yang nggak gampang baperan, Mas. Walaupun Koko sampai hari ini masih sering ngerasa bersalah, teman-teman, tapi setidaknya Koko tahu kalau jiwa Koko remuk, hati Koko remuk, pasti akan dikembalikan lagi sama Tuhan menjadi sembuh lagi. Karena sekarang Koko punya jaminan. Sama kayak tadi Lazarus, kayak Tuhan udah kasih jaminan. Sebenarnya tadi Lazarus mati, tapi Tuhan masih mau datang. Tuhan juga mau datang sama Koko sampai 1000 kali loh. Sampai 1000 kali Tuhan mau datang terus ingetin Koko. Nah, teman-teman, yuk kita baca ayat hafalan dulu. Mazmur 34 ayat 19. Yuk kita sama-sama baca ayat hafalan. Ini ayat hafalan, yuk kita sama-sama ingat, sama-sama terus renungin, dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Seneng banget ya teman-teman dengar kata-kata ini. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau kita sedih, kita hatinya berat, kita rasanya nggak ada semangat lagi, ada Tuhan yang mau bantu kita. Ya teman-teman, ingat teman-teman. Jadi kalau sedih, ingat Tuhan, ingat sama Tuhan. Kalau sedih, aku nggak, misalnya ikut lomba terus nggak menang, aku nggak menang, ingat Tuhan, lihat Tuhan, mungkin suatu hari kalian akan menang di perlombaan lain. Lihat, suatu hari aku akan menang di perlombaan ini. Tuhan udah janji sama aku bisa menang di tempat lain. Dan teman-teman ingat, ini bukan rancangan untuk bikin kalian sedih terus setiap hari. Kalau misalnya kalian sekali dapat sedih, ini bukan rancangan maut. Tenang teman-teman, ini rancangan membawa damai. Nanti Tuhan akan jadikan kamu orang yang lebih hebat. Dan minta tolong teman-teman, ayo minta tolong sama Tuhan. Kalau misalnya kalian sedih, kalian butuh bantuan, minta tolong. Berdoa, bilang, Tuhan, bantu aku Tuhan. Aku sedih, nilaiku jelek, bantu aku belajar Tuhan. Ngomong aja nggak apa-apa teman-teman. Atau mungkin teman-teman mau cerita gitu, tapi teman-teman kalau mau cerita ke GSM gitu boleh banget di formulir doa, misalnya di formulir doa di gg.gg/ udah Koko lupa, nanti Koko tulis ya di sini ya. Dan kalian minta aja doa, minta didoain, bilang aku lagi sedih, atau mungkin, dan kalau memang benar-benar mau cerita lagi, teman-teman boleh tinggalin nomor WA-nya, nanti Koko akan hubungin kalian ya. Tapi sekali lagi sebelum kalian cerita, Koko mau kalian cerita dulu sama Tuhan, oke? Berdoa dulu sama Tuhan. Atau mungkin ceritanya juga sama papa mama juga boleh banget, atau sama Koko boleh banget. Koko Cici, maksudnya Koko Cici kalian, bukan Koko Jojo ya. Dan pada akhirnya ingat ini teman-teman, ingat terus, Tuhan sayang banget sama kita, dan Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu baik, dan Tuhan gak mau ngelihat kita terus-terusan bersedih. Ingat itu terus ya teman-teman. Yuk, kita udah mau akhirin ibadah kita. Koko ajak kita nyanyi. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, Koko mau ajak kita sama-sama berikan satu pujian. Kita mau bilang sama-sama kalau Tuhan itu baik banget. Tuhan mau mati buat kita, Tuhan udah peduli buat kita. Dan teman-teman, kalau kita terus ingat kalau Tuhan Yesus itu baik, bisa banget lo lawan kesedihan kita. Jadi yuk, sekarang kita sama-sama fokus. Kita bilang, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good.
Yes, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Oh, angkat pujianmu. Oh, Yesus, kami naikkan, kami mau berserah pada nama-Mu Tuhan. Yuk teman-teman, sekarang Koko ajak kalian doa masing-masing. Kalau misalnya kalian ngerasa, aduh berat banget hati aku, rasanya kayak pengen nangis Tuhan, ngomong sekarang sama Tuhan. Kalau ada yang nyakitin kamu minta sama Tuhan, Tuhan ampunin orang yang udah nyakitin aku. Kalau ada yang marah, kamu mungkin marah sama orang lain, ampunin. Kalau ada yang jahat sama kamu, ampunin. Apapun keadaan teman-teman, mungkin teman-teman lagi sedih, yuk sekarang ngomong sama Tuhan, bilang, Tuhan aku sedih, aku mau nangis rasanya Tuhan. Gak apa-apa, yuk aku kasih waktu ya. Tuhan Yesus, aku yakin Tuhan mendengar suara teman-teman kami. Tuhan mendengar mereka yang mungkin menangis Tuhan. Dan Tuhan, bertahtalah dalam hati kami Tuhan. Kalau kami mulai menjauh, Tuhan tolong ingetin kami sama siapa Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang menang atas maut. Kalau Tuhan Yesus bisa menang atas maut, Tuhan Yesus bisa menang atas sedih aku, marah aku, cengeng aku, bisa menang atas semua kesedihan aku, penderitaan aku, semua salah aku. Tuhan pasti bisa lebih menang dari itu semua. Semua sakit aku, Tuhan pasti lebih kuasa dari itu. Jadi Tuhan, bertahtalah dalam hati kami, berkarya dalam kesedihan kami ataupun kesenangan kami. Karena kami mau Tuhan dibentuk sama Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang luar biasa. Ini hati kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam nama Yesus. Jadi teman-teman, Koko minta sekarang semua yuk angkat kedua belah tangan teman-teman. Terimalah rahmat dari kasih dari Yesus yang begitu luar biasa, yang menyertai kamu dari hari ini sampai Maranatha. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan kamu untuk menyebarkan sukacita dan berkat ke seluruh dunia ini. Jadilah berkat bagi bangsa-bangsa teman-teman. Dan hiduplah bersama Tuhan Yesus. Ingat, bertangislah bersama Tuhan kalau kalian mau menangis. Berceritalah kepada Tuhan kalau kalian mau bercerita, butuh teman cerita, oke? Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Oke teman-teman, ibadah kita udah selesai. Thank you banget ya teman-teman udah join kita selama ibadah ini. Ingat minggu depan masih ada ibadah. Dan sekali lagi Koko mau ingetin kalian, ingat
Tuhan Yesus sayang kalian, jadi terus bersuka cita. And God bless. Dadah teman-teman.